kita memperoleh kolesterol. Biasanya kolesterol ini bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Jadi kolesterol ini sebenarnya itu bukan hanya masalah terlalu banyak makan minyak-minyakan gitu, goreng-gorengan gitu. Bukan hanya itu sebenarnya. Jadi kolesterol ini didapat dari semua jenis makanan. Lemak ini berfungsi untuk menjadi sumber energi tubuh. Jadi kayak bahan bakarnya tubuh gitu. Selain dari hasil kelebihan makanan tadi, itu juga lemak ini merupakan hasil dari produksi oleh organ hati. Kolesterol ini sendiri kan dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Kemudian di dalam tubuh itu kolesterol ini itu akan dibawa oleh pengangkutnya gitu. Pengangkutnya ini biasanya disebut sebagai lipoprotein. Lipoprotein ini yang banyak macamnya, yang biasanya kita sebut sebagai HDL. Jadi grupnya itu disebut lipoprotein. HDL itu adalah lemak baik, terus LDL itu lemak jahat gitu. Bahasa simpelnya biasanya itu, kalau di lab biasanya kita lihat di kertas hasil lab itu ada tulisannya HDL angkanya berapa, LDL berapa, trigliserida berapa gitu. Nanti kan ada batas normalnya berapa. Nah, yang perlu diingat adalah HDL adalah lemak baik, LDL adalah lemak jahat. Jadi bisa dilihat bahwa kolesterol itu sebenarnya nggak semuanya jahat. Jadi ada lemak baik, ada lemak jahat. Yang harus kita tingkatkan adalah lemak baik, yang harus dikurangi adalah lemak jahat. Gitu. Ini manfaat dari kolesterol, manfaat positifnya ya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa manfaatnya kolesterol itu tidak hanya selalu yang buruk gitu. Jadi ada manfaatnya juga. Misalnya membuat hormon seks, terus menjaga fungsi otak, terus membantu pembentukan vitamin D, dan membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak juga. Nah, dampak negatifnya ini yang biasanya sering kita dengar dan ada di lingkungan sekitar kita. Jadi biasanya karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlebihan, lebih daripada yang bisa dibakar dan digunakan oleh tubuh, nanti kan ujung-ujungnya jadi kolesterol, ujung-ujungnya jadi sakit. Nah, sakitnya ini biasanya mengarahnya selalu ke daerah jantung kayak gitu. Jadi penyumbatan pembuluh darah misalnya, itu nanti ujung-ujungnya jadi stroke, terus penyakit jantung, terus aterosklerosis itu juga penyumbatan gitu. Jadi terjadi penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol. Kemudian perbedaannya kolesterol sama trigliserida. Untuk kolesterol itu sendiri, itu tuh merupakan senyawa lemak yang diperoleh dari makanan yang kaya akan lemak jenuh, gitu. Terus diproduksi oleh sel hati. Sedangkan trigliserida sendiri diperoleh dari makanan berlemak, terus makanan tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Jadi tadi yang dijelaskan bahwa semua jenis makanan, entah itu gorengan, entah itu nasi, juga kan tinggi karbohidrat. Kalau tinggi gula misalnya kayak coklat, terus kue-kue, cupcake gitu kan, yang krim-krim biasanya itu juga tinggi gula gitu. Nah, semua kelebihan makanan ini nanti ujung-ujungnya diubah menjadi trigliserida gitu. Nilai normalnya, jadi angka normalnya ya, kalau kolesterol total itu biasanya seharusnya di bawah 200 mg per desiliter, jadi di bawah angka 200. Kalau kolesterol total ini gampang ceknya, nggak perlu ke lab. Kalau misalnya nggak punya waktu ke lab gitu kan sudah banyak yang jual alat cek yang gampang gitu di rumah. Tinggal pakai sampel darah aja dikit, itu udah bisa mengetahui hasil dari kolesterol. Selain itu juga bisa dengan mengkonsumsi CGF. Jadi CGF ini adalah produk barunya MCI. Kalau masih banyak yang belum tahu, biasanya kemarin sih udah dijelasin tentang CGF khusus ya. Tapi karena kita sedang membahas kolesterol dan di mana fungsinya CGF juga bisa menurunkan kolesterol, jadi sekalian dibahas lagi tentang CGF ini bisa membantu untuk menurunkan jumlah kolesterol di dalam tubuh gitu. Kenapa bisa? Karena banyak penelitian yang menyatakan bahwa
CGF ini mengandung banyak fosfolipid dan karotenoid gitu. Terus juga dari jurnal ini ditemukan bahwa CGF ini bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme dari lemak gitu. Jadi menstimulasi tubuh untuk memetabolisme lemak lebih banyak dan lebih cepat gitu, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh gitu. Jadi terus juga bisa membantu untuk melawan radikal bebas gitu. Dan sehingga bisa untuk mencegah terjadinya plak di pembuluh darah. Jadi plak-plak pembuluh darah itu yang biasanya kalau banyak plaknya itu bisa menyumbat pembuluh darah gitu. Jadi selain kita melakukan anjuran ini tadi, juga bisa dengan menambahkan mengkonsumsi CGF untuk membantu menurunkan kolesterol gitu. Selain untuk menurunkan kolesterol, CGF juga banyak manfaat lainnya seperti di gambar ya. Jadi bisa detoksifikasi juga. Terus bisa juga untuk membantu berpotensi untuk menurunkan hipertensi. Jadi kalau darah tinggi juga bisa gitu menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan kolesterol. Komposisinya adalah 100 mg ekstra chlorella, terus aturan pakainya untuk kesehatan sehari-hari nih gitu, itu bisa 2 kali sehari 1 tablet, diminumnya bisa sebelum atau sesudah makan. Kemudian sudah ada nomor BPOM-nya kan, bisa dicek juga di websitenya Cek BPOM. Untuk nomor BPOM ini sudah terdaftar atas nama CGF. Banyak jurnal penelitian tentang CGF ya. Salah satunya kan bisa membantu juga untuk ini nomor 8. Jadi bisa membantu untuk menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol total gitu. Konsumsinya adalah 2 sampai 4 tablet per hari. 2 sampai 4 tablet kan kalau 4 sekaligus diminum kan biasanya terlalu banyak. Jadi bisa dibuat dipisah gitu. Pagi minum 2, malam minum 2 gitu. Jadi pagi sama malam minum 2 atau sama sore malam nggak apa-apa kan, yang penting totalnya sehari adalah 2 sampai 4 tablet per hari gitu. Untuk kondisi membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol total.